Satu informasi untuk Anda ini kawan. Jadi Amerika ya, ini ternyata negara yang pernah mau mencoba menerapkan apa yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an. Tapi, nah ini, tapinya itu ada. Jadi informasinya gini, kita tahu ya, yang namanya kandungan isi dari kitab suci Al-Qur'an ini bisa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan di segala aspek kehidupan, termasuk urusan tata kelola negara, tata kota, dan lain sebagainya. Hal ini bahkan pernah diterapkan oleh Amerika Serikat. Nah, kapan itu terjadi? Jadi gini, saat kali pertama didirikan pada tanggal 4 Juli tahun 1776 atau sekitar 249 tahun yang lalu. Usia Amerika udah setua itu ya. Nah, salah satu pendiri dari dan penyusun Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat namanya Thomas Jefferson. Ini pernah menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai referensi di dalam mendirikan negara. Wow. Nah, sebagai informasi aja nih kawan, Thomas Jefferson ini dikenal sebagai akademisi yang banyak membaca buku. Dia ini kutu buku banget gitu kan. Nah, dari mulai karya-karya filsuf Eropa sampai kebudayaan Timur Tengah, bahkan berbagai buku dia pernah baca, termasuk kitab suci keagamaan, ada juga Al-Quran. Itu juga dibaca tuntas sekalipun dia ini beragama Kristen Protestan. Nah, pertemuan pertama Jefferson dengan Al-Quran terjadi pada tahun 1765. Nah, kala itu dia ini masih berstatus sebagai mahasiswa di The College of William dan dia membeli Al-Quran versi bahasa Inggris. Jadi bukan yang bahasa Arab ya. Yang ada yang terjemahan gitu ya. Nah, menurut Dennis Spielberg dalam bukunya judulnya Thomas Jefferson's Quran, Islam and Founders yang terbit pada tahun 2013, saya kayaknya ada deh bukunya di rumah. Nah, pembelian Al-Quran itu menjadi pintu masuk Jefferson mengenal dunia Islam dan itu lebih dalam. Dan kelak perkenalan itu menambah wawasannya ketika memperjuangkan kemerdekaan dari Inggris dan melahirkan negara yang bernama Amerika Serikat pada 11 tahun kemudian. Oh, jadi Amerika ini pernah ya dijajah oleh Inggris juga nih ya. Ya, sama-sama bekas negara jajahan juga ya. Nah, ketika kemerdekaan sudah tiba, Thomas Jefferson ini sebagai salah satu deklarator disebutkan di situ dia itu menjadikan nilai-nilai Al-Quran saat membentuk Amerika Serikat. Nilai-nilai Islam yang secara tidak langsung menjadi referensinya itu terkait dengan kebebasan beragama, toleransi, sampai konsep anti kekerasan. Nah, semua itu diaplikasikan terutama untuk menyusun berbagai aturan dasar seperti konstitusi dan peraturan perundangan untuk kehidupan politik dan ekonomi. Nah, menariknya lagi, Thomas Jefferson ini punya keinginan besar bahwa aturan-aturan di Amerika Serikat sana bisa mencakup seluruh agama, tidak hanya satu agama tidak hanya satu agama tertentu gitu, enggak, harus juga pikir dia ya, harus juga mengakomodir kepentingan agama lain yang minoritas, misalnya saja Islam. Nah, agama-agama lain juga diberi hak yang sama dengan agama Kristen di sana. Nah, salah satu praktiknya ini terlihat pada Undang-Undang Kebebasan Beragama tahun 1786 yang dicetuskan Jefferson saat ia menjadi gubernur Virginia. Dia itu juga menolak menempatkan unsur Kristiani di aturan dan memilih memasukkan kepercayaan lain seperti Yahudi dan Islam. Ada lagi buku lain yang juga mencatat tentang bagaimana kemudian Jefferson ini cukup intens banget mempelajari Islam dalam buku Muslims in America tahun 2018. Nah, ketika Amerika Serikat ini sudah ada sekitar populasinya ada 20 atau ya 10 sampai 20% pemeluk Islam di Amerika sana. Ini meskipun mayoritas umat muslim di Paman Sam ini adalah budak dari Afrika Barat. Nah, Jefferson ini juga memikirkan kalau Paman Sam atau negeri Paman Sam, Amerika,
itu akan menjadi tempat bagi para pemeluk agama lain sehingga harus diatur hak-haknya, baik itu di ranah politik, sosial maupun ekonomi. Sayang, meski sudah mempelajari Islam, rupa-rupanya sikap rasis dan superior Jefferson ini masih saja ada. Secara manusia ya, secara personal gitu, dia masih ada sikap rasisnya. Memang dia tuh pro kebebasan sipil, beragama, dan mendukung sikap toleran, tetapi nyatanya dia tetap memandang rendah orang-orang non kulit putih. Ya gimana ya? Karena memang yang dibelajari dulu di situ ya. Lalu dia juga masih memelihara budak semasa hidup. Situs Britannica mencatat ya, dia itu memiliki 200 budak sampai akhir hayat. Sikap-sikap seperti ini bertentangan dengan nilai Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan dan pelarangan budak. Ya, tapi gimana ya, saya tidak bisa mengomentari jauh lebih dalam lagi nih soal Jefferson, karena kita tahu banyak pandangan-pandangan yang rasis itu memang muncul dari pengetahuan-pengetahuan barat. Dan rata-rata dipengaruhi oleh cara pandang atau temuan yang dihasilkan dari catatan-catatan Darwin. Tapi tidak, sebenarnya Darwin tidak mencatat untuk menjadi pandangan yang rasis pada waktu itu. Dia hanya mencatat jenis-jenis makhluk yang ada di alam tropis, subtropis, dan yang lainnya. Jadi di situ di dalam bukunya Darwin ya, The Origin of Species, dia tuliskan bahwa makhluk-makhluk yang tumbuh di alam tropis gitu ya, semakin dekat dengan alam tropis itu cenderung kecil, cenderung pendek, cenderung tingginya tidak terlalu gitu kan, berbeda dengan yang ada di alam-alam yang subtropis atau yang dingin, mengalami 4 musim seperti di Eropa sana. Nah, dan dia menyimpulkan bahwa kenapa seperti itu, karena justru di alam yang 4 musim ini, makhluk-makhluk itu baik itu manusia, pohon-pohonan gitu kan, dan binatang itu punya daya juang yang lebih tinggi katanya. Berbeda dengan alam tropis yang semuanya sudah tersedia, maka kemudian secara perkembangannya itu tidak terlalu ekstrim seperti yang terjadi di makhluk-makhluk yang ada di negeri-negeri Eropa ataupun yang mengalami 4 musim itu tadi. Ini menarik. Belum lagi ketika Darwin ngomongin tentang orang-orang atau makhluk-makhluk yang berada di Afrika, itu dia soroti juga. Dia mencatat itu semuanya. Nah, dari catatan-catatan Darwin itulah yang kemudian dijadikan referensi para sosiolog waktu itu, antropolog di Eropa ya, yang berpikiran western minded banget ya, cara berpikir orang barat banget itu akhirnya membuat membuat deskripsi bahwa kalau begitu manusia yang ada di alam tropis itu cenderung misalkan malas, kurang begitu punya daya juang dan lain sebagainya. Disitulah kemudian muncul juga dalam antropologi misalnya orang-orang yang berada di alam tropis itu cenderung katakanlah kurang punya peradabannya nggak maju gitu dan lain sebagainya, sehingga muncullah yang namanya kolonialisme, imperialisme. Nah, meskipun sebenarnya kolonialisme dan imperialisme tujuannya dagang dan politik ya, tetapi di situ ada satu klausul yang membuat akhirnya kolonialisme dan imperialisme itu menjadi satu gerakan yang luar biasa dilakukan oleh negara-negara Eropa. Apa itu? Mereka memandang bahwa peradaban yang terjadi di negara-negara dunia ketiga gitu kan katanya gitu, itu adalah negara-negara yang perlu diperadabkan. Nah, maka kemudian di dalam upaya-upaya menguatkan cakarnya kolonialisme dan imperialisme itu, dibikinlah orang-orang timur ini
seolah-olah menjadi, ya dididiklah menjadi orang-orang barat. Sesuai dengan kadarnya gitu kan. Tidak kemudian sama setara gitu. Jadi gitu. Tapi kalau mau kompleksnya lebih kompleks lagi, ya coba deh Anda baca buku banyak banget ya, buku-buku yang menuturkan hal-hal semacam itu. Semakin kita baca buku, semakin kita tahu. Tapi itu dulu, tapi itu ya, kita kalau misalkan mau baca buku, tinggal sanggup apa enggak. Ya, kayak Agnes Monica, karena aku sanggup gitu. Jadi kita tetap harus baca buku. Ngepasin aja ya. Ya, ditunggu